Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Lanjutan bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li Muhammad bin Hasan rahimallahu. Qila diaturaken li Muhammad ibnil Hasan maring Syekh Muhammad ibnul Hasan rahimallahu taala. Rahmatullahi taala. Ala tusannifu kitaban fizuhdi. Ala bukankah tusannifu angin panjenengan ngarang kitaban ing kitab fizuhdi ing dalam bicarane zuhud. Sonnabtu kitaban. Qala sonnabtu kitaban. Ngendikan sapa Syekh Muhammad, sonnabtu wis ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalem bicarane adol, yakni az-zahidu mayyataharrazu anisyubhati wal makruhat. Az-zahidu utawi kang aran zuhud, man yataharrazu iku wong kang ngreksa sapa man anisyubhat saking pira-pira subhat wal makruhat lan pira-pira makruh. Fit tijarati ing dalam pira-pira dagangan. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirafi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur yajibu fi sairil muamalati. Wajib apa ngreksa ing dalem sairil muamalati sekabehe nyambut gawe wal hirafi lan pira-pira penggawean. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, ini adalah guru pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, guru dari Syekh Zarnuji. Beliau mengatakan dan bertanya kepada gurunya, bukankah engkau wahai guru telah mengarang kitab tentang zuhud? Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan menjawab, ya, saya mengarang kitab tersebut fil buyu'i. Nah, dalam kitab tersebut itu terdapat bab jual beli. Nah, yang dimaksud dengan jual beli di situ adalah az-zahidu mayyataharrazu anisubhat. Orang yang berdagang termasuk orang yang zuhud adalah orang yang berusaha untuk menghindari dari barang-barang yang subhat wal makruhat dan barang-barang yang dimakruhkan di dalam hal apa? Di dalam ketika melakukan dagang atau jual beli. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hiraf. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti ketika kita bermuamalah atau bermasyarakat atau bersosial kepada orang lain, kita juga harus menghindari dari hal-hal yang subhat dan makruh. Begitu juga ketika kita di dalam mencari pekerjaan. Karena menurut Syekh Muhammad bin Hasan, sesuatu itu terutama ketika melakukan dagang, jual beli ataupun yang lainnya harus menghindari beberapa sifat-sifat yang syubhat. Nah, kita lanjutkan. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha. Wa kullu utawi saben-saben wong man utawi saben-saben wong istaghala kang ketungkul sapa man bi syai'in kelawan suwiji-suwiji minha saking muamalah yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Yuftaradu iku dipertuake alaihi ing atase wong ilmu taharruzi apa ilmune ngreksa anil haram saking barang-barang haram fihi ing dalem suwiji-suwiji. Ini menurut lanjutan dari pendapat di atas bahwasanya
ketika kita disibukkan dengan sesuatu muamalah pekerjaan sehari-hari atau sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka wajib ketika kita bersosial adalah mengetahui ilmu taharus, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, bagaimana kita juga harus menghindari mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang oleh agama, mana yang diperbolehkan dalam agama. Ketika kita berdagang dan tahu ilmu dagang dan tahu juga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka harus menghindari dari ilmu-ilmu yang diharamkan ketika melakukan dagang. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yuftaradu alaihi kang tinutur, wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur yuftaradu alaihi diperdoaken ing antase wong ilmu ahwalil qalb apa ngawuri pira-pira tingkahe ati alqalb minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha. Yento saking at-tawakkul pasrah wal inabah lan bali marang Allah wal khasyah lan wedi ing Allah war ridha lan ridha Allah. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalb. Begitu juga dengan ketika kita di dalam bermasyarakat, selain disibukkan dengan hal-hal untuk mencari tahu ilmu bagaimana menghindari hal-hal yang syubhat dan haram, kita juga harus tahu bagaimana keadaan hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Nah, sesuatu tersebut apa? At-tawakkul. Ketika kita berdagang, kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imad wal inabah. Hasilnya kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khasyah. Kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan melakukan kesalahan ketika berdagang, sebagai contohnya tadi, takut kalau kita tidak amanah terhadap apa yang kita lakukan, dan kita harus merasa takut terhadap apa yang kita lakukan dari halal dan haram, dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah, dan hal-hal dari yang kita punya, dan kita terhindar dari barang-barang syubhat. Dan yang terpenting adalah waridho, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus seperti itu? Karena di sini dilanjutkan, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Fa innahu mongko setuhune ilmu ahwalul qalbi itu tadi waqi'un iku tumiba fi jami'il ahwal, ing dalem sekabai pira-pira tingkah. Nah, karena semua itu berlaku untuk semua hal, tidak hanya berdagang saja, mencari ilmu juga seperti itu. Dan ini bisa menimpa siapa saja, keadaan yang menimpa orang tersebut, dari tawakal, kemudian kembali kepada Allah, takut kepada Allah, dan ridho kepada ketentuan Allah, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Maka dari itu kewajiban kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguh terhadap 4 ini. Jadi kuncinya adalah tawakal, kembalikan semuanya pada Allah, wal khasyah, kita takut kepada Allah, war ridho, dan kita juga ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa syaraful ilmi utawi mulyane ilmu la yahfa ala ahadin iku ora samar apa syaraful ilmi ala ahadin ing atase wong suwiji. Id huwa mukhtasun bil insaniyati. Krana utawi ilmu mukhtasun iku den
terutamaaken bil insaniyah kelawan bangsa menungso. Li anna jami al-hisoli krana setuhune sekabehane pira-pira perkara siwal ilmi kang sakliyane ilmu yastariku fiha al-insanu iku di sekuton fiha ing dalem hisol al-insanu sapa manungsa wasairul hayawanati lan sekabehane hayawanati pira-pira hayawan kasajaati kaya kendel wal jurati lan jereh wal kuwati lan kuwah atau kekuatan wal juti lan lumo wasyafaqah lan welas wa ghairiha lan liya-liyane kabeh siwal ilmi sakliyane ilmu. Lah, maksudnya bagaimana? Nah, keutamaan ilmu itu lebih dari siapapun, dan ini ilmu itu adalah terkhusus untuk sebangsa kita yang manusia. Karena sesuatu itu yang melekat kepada manusia, ada yang juga melekat pada makhluk yang ada di buminya Allah selain manusia. Seperti contoh sifat-sifat yang ada di sini, seperti sifat berani selain dimiliki manusia juga dimiliki oleh hewan. Wal jur'ati, sifat licik atau tidak berani, ini juga dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh hewan. Wal kuwah, kuat itu juga dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Dan wal jud, sifat lumo atau sifat dermawan, juga dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita coba melihat hewan kucing, ketika kita berikan perawatan dan kasih sayang, maka dia juga akan mengasihi kita. Dan banyak makhluk-makhluk yang lain yang juga suka menolong terhadap sesama hewan yang lainnya. Wal jud wasyafaqah, sifat lemah lembut dan lain sebagainya. Siwal ilmu, kecuali ilmu. Nah, ilmu inilah yang membedakan antara manusia yang punya akal dengan hewan. Kalau sifat-sifat yang disebutkan tadi semuanya ada di manusia dan ada di hewan. Berani juga, kalau kita berbicara tentang keberanian ya lebih berani hewan. Tapi kalau ilmu itu hanya terkhusus mukhtasun bil insaniyah, terkhusus diperuntukkan bagi manusia. Wabihi, kita lanjutkan. Wabihi lan kelawan ilmu adharallahu ngelahiraken sapa Allah taala fadla Adam alaihissalam ing keutamaane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Anakku mau pakai laptop itu atau mau pakai laptop sendiri? Oke, no. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.